Hai Sobat Integradata, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sobat Integradata selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bersama saya, Raka Juneti, akan membahas salah satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Semua itu akan kita bahas dalam Incast, Integradata Podcast. Kenali nih teman-teman, kami dari Integradata Podcast atau Incast. Nah, Incast ini adalah salah satu konten baru dari YouTube channel kami Integradata. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia data science, teman-teman bisa langsung nge-subscribe YouTube channel kami Integradata. Karena kedepannya kita akan membahas secara detail tentang data science. Dan jangan lupa untuk nge-like pada video ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan ataupun request tentang pembahasan apa yang harus kita bahas pada pertemuan berikutnya, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Berbicara dunia saat ini telah memasuki era Society 5.0, di mana seluruh kehidupan sudah ditunjang dengan yang namanya produk digital. Nah, orang-orang berlomba-lomba untuk memunculkan produk digital yang lebih canggih lagi dan lebih canggih lagi. Nah, ini semua dibarengi dengan yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu data science. Nah, mungkin Sobat Integradata udah sangat sering ya mendengar tentang data science, tapi di sini kita akan membahas tentang secara detail data science, kemudian apa kegunaan data science dan mengapa data science ini akhir-akhir ini sering dibicarakan. Oke, episode kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu narasumber, dan beliau ini adalah salah satu praktisi bisnis, dan beliau juga di tahun ini yang memberikan ide kami untuk berdirinya Integradata. Nah, beliau ini adalah Pak Paiman. Nah, selamat datang di Incast, Pak. Ya, selamat datang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu ya. Oke, nah Pak, ini kan adalah konten pertama kami ya, Pak ya. Integradata membuat konten. Nah, kita akan membahas mengenai Integradata terlebih dahulu, Pak. Ya. Oke, menurut Pak Paiman, Integradata itu apa, Pak? Jadi Integradata ini adalah sebuah perusahaan data science ya, itu yang kita lahirkan dari satu produk mahasiswa yang kita rancang dari sebuah pelatihan bisnis. Dan mana dari pelatihan bisnis ini kita telurkan satu ide bisnis yang kita lihat sebuah bisnis masa depan yang dimana nanti insya Allah akan tetap hot untuk 10-15 tahun yang akan datang. Karena kalau di luar negeri itu data science itu sudah menjadi sebuah budaya yang sangat luar biasa, baik itu dipakai di perusahaan atau entitas-entitas atau organisasi-organisasi dan juga oleh pemerintah. Nah, kita ingin ide ini itu kita bawa ke Indonesia biar nanti mahasiswa ini punya sebuah bisnis yang memang itu kita membidik masa depan. Jadi seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya, Pak. Kemudian alasan dan tujuan didirikannya Integradata ini apa, Pak? Jadi ini untuk kita memberikan sebuah sebuah peluang usaha yang bagi para saintis ya, karena hari ini mungkin kalau kita melihat itu para saintis kan kita kadang bingung memposisikan. Kita itu ketika sudah lulus kita kerja di mana kan, terutama untuk angkatan-angkatan orang-orang matematik dan lain sebagainya gitu. Akan kita coba berikan sebuah sampel contoh perusahaan yang memang untuk cocok sekali untuk seorang saintis ya. Kita terutama orang matematik itu adalah kita bergerak di bidang data science. Karena data science itu adalah penggabungan antara ilmu matematik, ilmu komputer dan juga ilmu bisnis. Jadi seperti itu. Oke, nah kemudian Pak, tadi kan mungkin kita tadi udah berbicara tentang ini Integradata itu berdiri karena adanya dari kalangan mahasiswa Ya, gitu, betul. Pak. Nah, siapa saja yang terlibat dalam Integradata ini, Pak? Jadi kita mencoba melibatkan yaitu dari para mahasiswa yang memang punya idealisme ya untuk bekerja, berkembang, itu kita didik. Semoga dia punya sebuah cara yang berbeda nanti untuk melahirkan sebuah perusahaan yang itu inovatif. Karena kalau sebuah perusahaan itu dilahirkan dari dapurnya mahasiswa, biasanya itu inovasi ke depannya begitu luar biasa. Kita ambil contoh misalkan Google. Google itu kan dilahirkan juga dari kampus kan seperti itu. Kemudian Microsoft dan sebagainya. Banyak atau Facebook itu rata-rata sebuah usaha ketika dia itu dilahirkan dari akademisi itu
perkembangannya itu nanti akan ada ledakan yang luar biasa ya. Kita ingin mencontoh mereka lah gitu ya. Tapi walaupun mungkin skalanya belum skala perusahaan-perusahaan yang sudah eksis seperti ini. Tapi kita harapkan Integradata ini mengisi di lahan itu. Iya, betul. Seperti itu yang kita libatkan, makanya kebanyakan para mahasiswa yang memang mau untuk memberikan sebuah perubahan gitu ya, perubahan dan juga mau belajar terutama seperti itu. Karena di era sekarang ini itu kita harus memacu ya, kita harus berlari antara perubahan yang sangat cepat dengan adanya pandemi. Pandemi ini kan memaksa kita untuk sebuah arus informasi, arus digitalisasi, kemudian arus untuk kita itu berkembang secara secara digital itu begitu luar biasa gitu ya, sehingga para mahasiswa ini harus juga kita dorong untuk juga ikut berlari. Jadi seperti itu. Sehingga kita lahirkanlah sebuah perusahaan ini. Jadi seperti itu. Oke, nah Pak, ini kan merupakan salah satu konten ya Pak dari Integradata. Nah, kemudian apa saja Pak produk yang ditawarkan Integradata? Jadi produk awal yang kita tawarkan itu adalah kita sistem pelatihan ya, pelatihan tentang data science secara umum, secara dasar, kemudian kita berikan sebuah materi-materi yang mana materi-materi ini nanti akan kita sesuaikan dengan jalur bisnis yang dibutuhkan. Karena data science itu adalah sebuah ilmu yang dia itu akan bisa masuk ke semua lini kehidupan. Entah itu di lini olahraga, kemudian di perusahaan, untuk di organisasi, di pemerintahan dan sebagainya itu ketika diterapkan itu hampir semua nantinya itu akan membutuhkan yang namanya data tadi, sehingga kita butuhkan paradigma itu kita buka di dalam pelatihan itu. Kemudian juga di dalam pelatihan kita itu kita kasih sampel-sampel yang memang itu mudah sesuai dengan bisnis yang dibutuhkan saat ini. Jadi seperti itu. Nah, berarti selain pelatihan itu tadi ada konsultasi bisnis gitu ya Pak, semacam. Ya, itu produk kedua ya. Produk kedua kita nanti adalah konsultasi bisnis. Artinya tidak hanya bisnis, jadi konsultasi untuk entitas atau organisasi atau istilahnya mungkin lembaga-lembaga tertentu yang memang membutuhkan bagaimana dia mengolah datanya. Karena hari ini itu kan semua society ya, semua masyarakat itu kan dia itu memproduksi data. Jadi entah kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu hampir tiap hari kita itu memproduksi data. Dan perusahaan pun juga dia itu berkembang, bertumbuh secara datanya sangat cepat sekali di era sekarang ini. Sehingga kadang banyak juga sebuah perusahaan atau sebuah entitas, sebuah organisasi itu nggak tahu saya punya data ini tak apain kan, seperti itulah. Ini kan dia butuh sebuah konsultasi. Data saya ini bisa dipakai untuk apa saja, jadi seperti itu. Sehingga kita layani itu. Oke, nah yang pertama tadi kan ada pelatihan, Nak. Nah mungkin di luar sana udah ada ya Pak pelatihan yang semacam pelatihan data science gitu. Mungkin apa sih Pak perbedaan pelatihan yang ditawarkan Integradata daripada pelatihan yang lain gitu Pak? Jadi memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan data science yang hari ini mungkin sudah bermunculan, walaupun belum banyak banget sih ini, karena di Indonesia ini kan data science istilahnya baru dilahirkan. Beda kalau di Amerika atau di beberapa negara-negara maju itu data science itu sudah mature, sudah dewasa. Jadi memang perusahaan itu sudah tahu mereka butuh data science itu. Kalau sekarang kan kita masih di tahap kita itu pengenalan, kamu itu butuh data science kan seperti itu ya. Tapi belum mereka itu merasa sangat butuh sekali terhadap data science. Ini perlu diedukasi memang pasarnya kan seperti itu. Jadi untuk sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah pelatihannya. Yang pertama itu adalah kita nanti akan bidik bagaimana sebuah perusahaan itu merasa butuh terhadap data science. Intinya seperti itu. Kemudian langsung kita menuju ke kasus bisnis mereka. Jadi misalkan untuk pendidikan gitu ya. Pendidikan yang kita inginkan itu adalah pastinya itu kita inginkan kan sebuah pendidikan ketika kita menerima dari mulai penerimaan itu kita inginkan anak didik yang kita dapatkan itu adalah yang berkualitas bagus dulu ya, secara input bagus. Sehingga dari ketika proses pendidikan itu sudah bisa kita terapkan data science. Artinya apa? Siswa ataupun mahasiswa yang mendaftar itu sudah terbaca dulu oleh sistem bagaimana profiling daripada siswa tadi. Misalkan dari orang tuanya, pendidikannya seperti apa, dulu pernah sekolah di sini, kakak kualitasnya seperti apa.
kemudian untuk sekolahnya di mana, kan seperti itu ya. Itu kan menjadi fitur-fitur atau variabel-variabel yang sebenarnya itu berpengaruh terhadap kualitas si anak tadi. Jadi profiling dari anak tadi terbaca oleh sistem, kemudian diolah dengan algoritma daripada data science. Kemudian dari situ kita dapatkan keinginannya seperti apa sih, karakteristik daripada siswa yang kita ingin terima di sekolahan kita misalkan. Nah dari situ akhirnya dari input itu kita sudah mendapatkan sebuah kualitas pendidikan yang bagus dulu dari sisi siswanya. Kemudian setelah dia diterima gitu ya, pertanyaannya data science berfungsi lagi enggak, kan seperti itu ya. Itu berfungsi. Jadi misalkan kita untuk pembagian kelas misalkan di situ dipakai data science untuk pendidikan kan kita bicaranya. Untuk membagi sebuah kelas-kelas dalam kelompok yang sesuai daripada karakter atau goal daripada sekolahan tadi ingin berkualitasnya seperti apa, itu pengelompokan tadi kita terapkan lagi untuk algoritma daripada data science. Sehingga kita mendapatkan satu kelompok, tiap kelompok kelas ini misalkan inginnya setara kan seperti itu ya. Semua mendapatkan pendidikan atau kualitasnya sama, atau mungkin ada satu kelas yang pengennya yang satu benar-benar unggulan gitu kan. Itu kan nanti kan macam-macam ya. Satu kelas yang memang isinya memang anak-anak yang bagus saja. Itu tergantung daripada kasus bisnisnya atau kasus pendidikannya seperti apa. Nah, itu kita ngikuti keinginan daripada klien dari pendidikan tadi. Terus nanti misalkan untuk pembagian jadwal itu kan butuh kan diteliti kan. Sebenarnya jadwal untuk pelajaran-pelajaran yang susah itu harusnya misalkan kita kasihkan harus di jam depan, pagi itu kasih yang berat-berat misalkan kan seperti itu. Jadi artinya kualitas pendidikan itu akhirnya terkontrol secara digitalisasi atau secara data. Nah itu didapatkan kualitas pendidikan yang jauh lebih bagus untuk masa-masa yang akan datang. Itu dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi bisnis banyak sekali kan, tapi hampir semua bisnis itu intinya kan sebenarnya dua. Menaikkan pendapatan atau penjualan dan juga mengefisienkan daripada produksi atau produktivitas kan seperti itu aja kan. Sebenarnya hanya di dua sisi itu inti dari bisnis. Jadi data science juga bisa dipakai untuk memprediksi, kemudian untuk memprofiling pelanggan dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai banyak sisi di bidang-bidang pendidikan. Kemudian kalau di sisi produksi untuk mengefisienkan itu pun juga bisa profiling daripada misalkan karakter dari karyawannya dan lain sebagainya, itu bisa diolah di dalam digitalisasi, kemudian diolah dengan algoritma data science. Itu seperti itu. Bahkan kalau di luar negeri itu lebih luar biasa lagi. Di luar negeri itu untuk data science itu untuk bidang olahraga itu malah dipakai. Jadi misalkan klub sepak bola itu mereka itu sudah punya ahlinya data science. Sehingga dia itu ketika mau melakukan pembelian pemain gitu kan, pengennya kan pasti kita membeli dengan harga yang murah. Tapi ketika nanti diramu di dalam sebuah klub itu dia menghasilkan sebuah klub yang bagus kan seperti itu. Jadi pemain-pemain yang ada di dunia itu di profiling. Jadi misalkan si pemain A ini misalkan yang dia itu merebut bola berapa kali, kemudian larinya kecepatannya berapa, kemudian macam-macam lah. Jadi seperti itu di profiling sehingga si pelatih ini ketika dia mau melakukan pembelian tidak hanya dari pengamatan tapi didukung sebuah data. Gitu seperti itu. Harganya berapa nih pemain ini? Oh yang saya butuhkan kan back itu yang saya butuhkan seperti apa karakternya. Pemain tengah itu seperti apa kan dia punya kriteria kan. Nah itu sehingga ketika sebuah klub itu belanja itu tidak ngawur, hanya yang dicari yang bintang enggak belum tentu yang bintang itu nanti menang kan seperti itu. Jadi bagaimana dia efisien ketika nanti memilih sebuah pemain itu mengeluarkan yang kecil tapi hasilnya nanti adalah klubnya itu begitu luar biasa. Itu di luar negeri. Gitu ya, solid jadi seperti itu. Oke, nah kemudian Pak itu tadi kan dari segi produknya ya Pak. Nah ini apa keunggulan yang dimiliki oleh Integrata dibandingkan dengan perusahaan lainnya? Jadi kalau kita yang nanti kita bidik, jadi mungkin hari ini sudah banyak beberapa perusahaan data science di beberapa ya, terutama di Jakarta. Tapi kalau untuk di Jawa Tengah, Solo ini saya kira masih hampir nggak ada ya. Kita ingin menjadi pionir lah untuk wilayah Solo ini. Kemudian untuk dan kita nggak apakah perusahaan kalau sudah memakai data science si A itu nggak akan memakai kita, enggak. Karena sebuah perusahaan data science itu unik ya. Kadang perusahaan A
itu sudah memakai jasa si data science B, dia masih ingin melihat bagaimana cara pandang sebuah perusahaan data science yang lain terhadap data saya ini. Kan seperti itu. Karena orang itu butuh cara pandang yang berbeda, dan setiap perusahaan itu pasti punya cara pandang memperlakukan data ini juga beda. Jadi terkadang satu klien itu dia akan memakai 1, 2, 3 konsultan data science. Jadi seperti itu. Pasarnya besar sekali ini. Kemudian yang kedua, kita inginkan karena kita itu dilahirkan dari para akademisi, kita akan menjamin tentang kualitas daripada nanti data dan metode-metode yang kita pakai di dalam pengolahan data tadi. Sehingga ketika ada algoritma-algoritma baru tentang data science itu akan terserapnya lebih mudah. Karena resource kita itu memenuhi. Karena apa? Resource kita dari resource para akademisi. Kan kalau masalah masalah algoritma macam-macam itu sebelum dilempar pasar biasanya kan akademisi dikaji dulu, Mbak. Nah, kita harapkan dengan kita dekat dengan akademisi ini, kita hasilkan sebuah perusahaan yang sangat ramah terhadap sebuah inovasi-inovasi baru. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi mungkin. Kemudian yang ketiga ada lagi nih. Oh, masih ada lagi, Pak. Ada lagi, karena kita dilahirkan dari mahasiswa itu yang jelas pasti harganya murah. Kan tahu sendiri ya. Betul. Jadi dari konsultasinya itu pasti nggak akan mahal lah, karena kita dilahirkan dari para mahasiswa. Yang ini pasti disukai para itu orang-orang bisnis itu kalau mau konsultasi. Oke, itu tadi ya teman-teman, mungkin keunggulan Integra dibandingkan perusahaan lain. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih lebih penting gitu, Pak. Nah, ini tentang data science sendiri. Nah, menurut Pak Paiman sendiri, apa sih Pak itu data science gitu, Pak? Jadi data science itu adalah sebuah gabungan ilmu dari tiga bidang ilmu. Yang pertama matematik, yang kedua komputer, kemudian yang ketiga ini adalah dari bisnis. Jadi seperti itu. Jadi dari tiga irisan ilmu ini dia bergabung melahirkan satu ilmu baru yang namanya data science. Jadi seperti itu. Jadi intinya orang itu nggak harus pinter banget ya di matematik, nggak harus. Yang penting punya irisan aja. Komputer juga nggak harus ahli expert banget, nggak harus. Bisnis pun juga dia nggak harus expert. Tapi kalau kita punya ketiganya ini menguasai data science pasti gampang. Intinya itu aja. Jadi jangan dibuat susah dulu ya untuk belajar data science. Data science itu nggak susah dan semua itu bisa untuk kalau mau belajar. Karena di sini itu simple gitu ya. Nah, dari penjelasannya Pak Paiman tadi, Pak, itu kan pengaplikasian data science itu sangat luas ya, Pak, dari pendidikan, kemudian mungkin bisnis gitu. Kalau dari Pak Paiman sendiri ada nggak sih, Pak, yang sesuatu hal yang memang ini adalah aplikasi dari data science yang benar-benar terpakai sekali gitu, Pak, di bidang apa gitu, Pak? Ya misalkan kita melihat ya Google itu kan kalau yang dipakai itu biasanya nanti data science kan larinya ke machine learning kan, kecerdasan artificial intelligence gitu ya. Jadi ketika Google itu dulu ketika kita melihat orang bicara itu kan terjemahannya dulu masih ngaco, betul enggak? Betul. Kadang kan terjemahannya itu kayak belum bagus itu karena artinya itu kadang masih tidak kayak sesuai gitu ya. Tapi sekarang kita melihat perkembangannya terjemahannya di si Google ini dia semakin pinter kan, semakin bagus. Apakah Google itu dia bisa seperti itu karena hebatnya sekedar algoritmanya? Enggak. Kehebatannya Google seperti itu karena dia itu punya data yang banyak dulu. Sehingga dia akan memperbaiki si kecerdasannya daripada si terjemahnya, mesin penerjemahnya tadi. Jadi seperti itu. Nah, itu aplikasi nyata yang sering kita lihat. Sehingga sekarang kita mau belajar apapun kan enak kan. Dia cerita apa bahasa Inggris tinggal kita pencet terjemahannya di situ muncul. Kita udah tahu maksudnya seperti itu. Dan itu Google semakin terus menyempurnakan itu. Itu aplikasi nyata yang sehari ini itu sangat luar biasa yang dipakai di dalam sebuah data science. Belum di aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau di bidang Tokopedia, kemudian di bidang marketplace itu ya, itu paling banyak ya dipakai ya. Terutama untuk profiling daripada penjualan dan sebagainya. Misalkan kita menyukai satu barang X gitu ya, belanja barang X, nanti iklan yang masuk ke kita kan yang pasti yang memang kesukaan kita. Tadi, Pak, jadi seperti itu. Jadi memang untuk data science perusahaan-perusahaan yang hari ini sering pakai itu memang masih di perusahaan-perusahaan yang besar-besar ya, Dekakron macam-macam gitu ya. Terus sekarang sudah merambah ke bank ya. Bank itu sudah mulai pakai ya, BCA macam-macam sudah mulai mereka itu menyekolahkan
karyawannya itu mulai untuk ke arah sana. Karena untuk bank digital ini kan kepastian ini. Iya. Jadi ketika untuk menuju ke bank digital ini mereka sudah mulai kebutuhan akan data science tinggi. Jadi ketika nanti data science itu sudah dipakai di semua lini, maka orang itu akan merasa saya butuh tadi. Nah, kita ingin mulai itu. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena kebutuhan akan data itu sudah pasti ke depannya. Karena setiap orang produksi data, saya katakan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Sehingga ketika data ini semakin banyak, dibutuhkan sebuah aplikasi untuk ngolahnya itu cepat. Ngolahnya itu bagus. Dan patternnya yang dipakai atau rumus-rumusnya itu adalah aktual, sehingga yang kedua juga selain aktual juga dia itu harus bisa memperbaiki algoritmanya, yang penting itu. Oke, nah tadi kan memang kebutuhan data itu sangat penting ya Pak. Ya. Nah kemudian pasti tahun demi tahun itu semakin kita tuh butuh akan orang yang mengenal atau bisa mengolah data. Nah ini kita mempelajari data science. Nah kemudian prospek kerja data science ini sebesar apa? Sangat besar sekali ya, terutama untuk Indonesia mungkin 5 tahun lagi aja sudah begitu mungkin kekurangan ya. Kalau dulu kan orang itu yang kurang kan programmer. Betul. Bikin web macam-macam, tapi sekarang enggak. Sekarang itu trennya nanti itu justru ke data. Karena semua orang sudah bisa bikin web karena ada banyak template-nya kan seperti itu ya. Nah, jadi ke depan itu justru kebutuhan orang untuk mengolah data ini akan sangat besar sekali. Demand yang besar ini nanti mungkin tidak akan dengan perusahaan-perusahaan yang hadir ini nanti akan tidak seimbang, sehingga nanti kebutuhan akan data, kebutuhan seorang data scientist itu akan sangat besar sekali. Intinya seperti itu. Karena memang hari ini itu kan negara itu masyarakat kita itu datanya itu sangat boros sekali gitu ya. Untuk penggunaan data itu ya. Kalau kita melihat kan seperti itu. Nah, bidang-bidang yang bisa kita garap ya di dalam data science itu biasanya kita nanti data engineering bagi yang bisa programming dan sebagainya ya. Kita bangun infrastruktur data science-nya kan seperti itu, nanti masuknya ke data engineering. Kemudian bisa juga ke data analis ya, kemudian bisa juga kita nanti ke bidang business intelligence kan seperti itu ya. Jadi bidang-bidang data science itu banyak sekali. Jadi dan itu memang sudah ada nanti pos-pos yang dipelajari apa, yang kita pakai apa. Jadi jangan dianggap bahasanya data science itu rumit, enggak. Saya harus bisa programming, enggak harus gitu ya. Karena apa? Sudah banyak tool hari ini. Tool-tool untuk mengolah data science atau framework yang dia itu program-program yang sudah ada frameworknya yang itu sudah untuk mengolah data science. Jadi seperti itu, Mbak. Oh iya. Tadi kan Pak Paiman mengatakan bahwa ada data analis, data engineer, terus kemudian ada data scientist. Nah, sebenarnya ketiganya tuh beda atau hampir-hampir sama, Pak? Beda. Jadi ya sama itu masih di ruang data science, tapi nanti pekerjaannya itu beda. Jadi kalau data engineering itu adalah dia itu menyiapkan infrastruktur database-nya atau datanya. Jadi bagaimana sebuah proses data dari data raw material atau data mentah ini masuk ke dalam sebuah sistem, yang sistem nanti dia itu menjadi sebuah digital. Kan seperti itu. Dia menyiapkan engineering itu menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur. Data itu kan macam-macam kan, ada data suara, ada data macam-macam lah, ada data teks, ada data mungkin gambar, macam-macam lah. Si data engineering ini dia harus bisa mengkonvert nih semua bentuk data yang ada ini itu nanti menjadi sebuah bentuk digital. Ketika sudah jadi bentuk digital, nanti selanjutnya diserahin sih kepada data analis. Kan seperti itu. Data analis ini akan kalau sudah bentuk digital, sudah berbentuk angka, dia itu akan bisa ngolah nih algoritma mana yang bagus yang dipakai. Kemudian disitulah ini fungsi daripada orang matematik nanti di sini. Jadi seperti itu. Kalau ini lebih banyak ke programming. Kan seperti itu. Ruangnya seperti itu ya. Jadi habis itu ketika data analis ini nanti biasanya dikonsultasikan kepada bisnis intelijennya. Walaupun awalnya pasti kerangkanya dari bisnis intelijennya. Bisnis intelijen itu bisnis modelnya. Dan perusahaan kan ini harus bisa nih diterjemahkan, seorang bisnis intelijen itu harus bisa menerjemahkan model bisnis. Kemudian nanti bagaimana dia itu membentuk sebuah data science. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak. Banyak sekali. Perkembangan data science itu memang luar biasa menurut saya itu ya. Nah kemudian Pak, apa saja keuntungan yang kita dapatkan kalau kita mempelajari data science Pak? Jadi karir untuk data science ini untuk 5 sampai
mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan ini potensinya luar biasa karena saya katakan untuk data science di Indonesia ini baru dilahirkan. Beda kalau di luar negeri itu kebutuhan data terutama untuk negara-negara maju itu data science itu sudah mature, sudah dewasa. Sehingga perusahaan itu sangat sadar bahwasanya saya butuh data untuk menunjang bisnis mereka. Tapi di Indonesia ini ketika kita nanti melihat perjalanannya, ketika nanti unsur-unsur pemerintah itu sudah mulai melirik tentang data science, nanti kebutuhan itu pasti akan sangat besar sekali untuk terutama 5 tahun yang akan datang. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika sebuah pemerintahan ini menerapkan itu, nanti hasilnya begitu luar biasa. Misalkan gini ya, apakah data science ini pemerintah butuh? Sangat butuh. Misalkan pemerintah mau membangun, misalkan dia mau membangun sebuah infrastruktur A. Iya. Ini kan dia harus memperhitungkan nih bagaimana sebuah infrastruktur ketika dia dibangun, maka efek-efek ekonomi ini harus memberikan efek yang positif. Terhadap bidang-bidang ekonomi sekitarnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti untuk masalah pembangunan atau membangun sesuatu, ketika itu sudah kita terintegrasi data semua, ketika pembangunan dibikin dia itu hampir semua efeknya itu sudah diperhitungkan secara data science. Jadi itu akan sangat luar biasa. Nah itu di bidang baru di pembangunan, belum nanti mungkin di kependudukan dan sebagainya. Kelihatannya sekarang untuk kependudukan aja memang sudah mulai dikejar ini untuk big datanya dan sebagainya itu sama Dukcapil ini sudah mulai digarap beneran. Yeah. Belum nanti unsur pendidikan itu ya. Jadi ketika nanti pemerintah ini sudah mulai running, maka hampir nanti kebutuhan data science itu pasti sangat besar sekali pasarnya. Jadi nggak usah takut untuk saya belajar ini untuk apa? Memang ini untuk masa depan. Artinya kita belajar data science itu untuk membidik masa depan kita. Jadi seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Nah, mungkin Pak pertanyaan yang terakhir. Nah, skill apa saja yang perlu dipelajari atau dikembangkan untuk dapat bekerja di bidang data science gitu, Pak? Jadi kalau untuk skill di bidang data science itu terutama saya katakan tadi kan ini irisan dari 3 ilmu kan, matematik, kemudian bisnis, kemudian komputer. Dan itu skillnya itu tidak harus kamu dari latar belakang ini. Saya tidak harus punya latar belakang matematik untuk belajar data science. Saya orang seni boleh nggak? Boleh, bisa. Anda dari latar belakang apapun, mau memulai nanti di bidang data science itu enggak ada masalah. Terutama kita nanti di Integradata gitu ya. Kita harapkan kita akan meramu sebuah pelatihan bisnis, pengenalan data science itu mudah untuk dipelajari dari semua orang latar belakang apapun yang mau memang starting nanti untuk berkarir di bidang data science. Karena data science ini bisa diterapkan di bidang apapun kan seperti itu kan. Tapi memang basicnya itu kita harus tahu logiknya aja. Apapun itu kalau tahu logiknya itu mudah gitu ya. Anda dari latar belakang apapun tapi tahu logiknya bagaimana data ini bekerja, bagaimana memperlakukan data, kemudian menerjemahkan data menjadi sebuah keputusan bisnis atau keputusan organisasi yang itu optimal, itu akan mudah dari semua latar belakang apapun. Jadi intinya Anda semuanya ya, pesan saya bagi Anda yang memang tertarik untuk nanti mulai berkarir di bidang data science, jangan takut. Saya tidak punya basis programming, saya tidak bisa logika matematika saya kurang begitu bagus dan sebagainya. Apalagi bisnis saja belum kan, nggak usah takut ya. Nanti justru di Integradata ini dari latar belakang apapun, ketika memang Anda ingin berkarir, nanti kita akan arahkan. Jadi seperti itu. Oke, berarti teman-teman harus selalu cek akun-akun sosial medianya Integradata nih Pak ya Pak. Yang penting kan kesungguhan kan modalnya. Oke, nah wah ini topik pembicaraan kali ini sangat menarik. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang tadinya belum mengetahui tentang data science, sekarang sedikit demi sedikit sudah paham ya Pak. Dan terima kasih kepada Pak Paiman yang sudah meluangkan waktu. Nah sebelum berpisah Pak, Integradata punya tagline ya Pak. Kita harus tagline dulu biar teman-teman lebih mengenal Integradata. Integradata, kuasai data, genggam dunia. Oke, see you on the next video.